Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas tentang koordinat Kartesius. Oke. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah untuk kompetensi pengetahuannya menjelaskan kedudukan titik yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dalam bidang Kartesius. Untuk kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah dalam bidang Kartesius yang berkaitan dengan kedudukan titik dan garis. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa akan dapat yang pertama menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Siswa juga akan dapat menentukan kuadran dari sebuah titik. Ketiga, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik pusat dan titik lainnya. Kemudian yang keempat, menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, berikut adalah ilustrasi koordinat Kartesius. Jadi pemanfaatan dari koordinat Kartesius itu adalah salah satu contohnya ini, membaca denah. Diceritakan bahwa Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah ibu guru, Bu Badia, dan hanya diberikan informasi bahwa rumah ibu guru berjarak 1,62 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva ini berangkat bersepeda bersama-sama dari sekolah, menempuh jalan yang berbeda. Untuk warna merah itu adalah rute perjalanan dari Bella, sementara warna biru itu adalah rute perjalanan dari Diva. Ternyata Bella tiba di rumah ibu guru itu lebih awal dan Diva tiba setelah Bella. Jika kecepatan bersepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Oke. Silakan kalian coba jawab ya. Selanjutnya lagi materi sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius, di mana koordinat Kartesius itu dibentuk oleh sebuah garis mendatar atau disebut juga sebagai sumbu X dan sebuah garis vertikal yang disebut juga sebagai sumbu Y yang akan berpotongan tegak lurus dan titik potongnya itu dinamakan sebagai titik pusat koordinat dengan titik koordinatnya adalah 0,0. Jadi koordinat suatu titik itu dapat dituliskan sebagai pasangan berurut X, Y. Perhatikan cara penulisannya itu adalah X, Y dalam kurung. Di mana X itu disebut sebagai absis dan Y itu disebut sebagai koordinat. Perhatikan gambar di samping ini. Itu terdapat titik-titik A, B, D, F, dan G. Kalau diperhatikan, koordinat mereka ini adalah titik A, koordinatnya adalah 3,6. Nah, untuk mendapatkan 3,6 itu dilihat dari acuannya adalah titik 0,0 ini. Agar mencapai ke titik A, maka dari titik 0,0 ini adalah dari sumbu X, dia berjalan 3 langkah ke kanan, kemudian 6 langkah ke atas, sehingga titik koordinatnya adalah 3,6. Titik B, koordinatnya adalah 4,4. Titik D, ini dari titik 0, 6 langkah ke kiri, dan 5 langkah ke atas. Sehingga koordinatnya adalah, kalau ke kiri, itu nanti akan dituliskan sebagai X-nya negatif 6. Dan 5 langkah ke atas, maka Y-nya akan positif 5. Kemudian titik F, koordinatnya adalah negatif 3, negatif 3. Dan titik G, koordinatnya adalah 2, negatif 6. Di mana dari titik 0, 2 langkah ke kanan dan 6 langkah ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah 2, negatif 6. Berikutnya lagi, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik A, B, D, F, dan G terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar di sebelah ini. Titik A
dengan koordinat 3,6, maka dia akan berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A dengan koordinat 3,6 berjarak 3 satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y-nya, maka jaraknya hanya 3 satuan, dan dari sumbu X dia berjarak 6 satuan, dihitung dari banyaknya kotak ini. Selanjutnya titik B 4,4 akan berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Kemudian titik D negatif 6,5 berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Untuk titik F negatif 3, negatif 3, dia akan berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Sedangkan yang terakhir adalah titik G dengan koordinat 2, negatif 6. Dia akan berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Selanjutnya lagi tentang kuadran. Kuadran pada koordinat Kartesius itu dibagi menjadi 4 wilayah kuadrannya. Kuadran pertama letaknya di sebelah sini, kuadran kedua letaknya di sebelah sini, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Untuk kuadran pertama memuat titik dengan apsis dan ordinatnya sama-sama positif. Sementara di kuadran 2, contohnya adalah titik D, itu apsisnya negatif, sedangkan ordinatnya adalah positif. Kemudian di kuadran 3, itu adalah untuk letak titik yang memiliki apsis dan ordinat, atau X dan Y-nya adalah sama-sama negatif. Dan di kuadran 4, X-nya positif, sedangkan Y-nya adalah negatif. Berikutnya lagi, posisi suatu titik X, Y terhadap titik asal 0,0 dan titik lain A, B dapat dilihat dari gambar di samping ini. Perhatikan gambar. Untuk menentukan posisi suatu titik, kita misalkan titik A. Posisi titik A terhadap titik asal 0,0 adalah 3,6, yaitu dengan keterangan 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas. Jadi, titik acuannya adalah di O. Untuk menuju ke A, maka dia akan melalui 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke atas, sehingga koordinatnya atau posisinya adalah 3,6 dituliskan. A terhadap titik B. Titik B ini mempunyai koordinat 4,4, sementara titik A itu adalah 3,6. Untuk posisi titik A terhadap titik B, maka sebagai acuannya adalah titik B. Jadi, dari titik B menuju ke titik A itu adalah 1 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas. Sehingga posisi titik A terhadap titik B adalah negatif 1,2, yaitu 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Jadi, posisi titik X, Y terhadap titik lain A, B dapat dirumuskan menjadi X dikurang A untuk apsisnya dan Y dikurang B untuk ordinatnya. Berikutnya lagi adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita dapat memperhatikan gambar. Di sini ada 3 garis, yaitu garis K yang berwarna hijau, garis M yang berwarna merah, dan garis N yang berwarna biru. Posisi garis K, perhatikan, garis K ini melalui titik A dan titik B. Dia tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Kemudian posisi garis M bentuknya seperti ini ya, tidak sama dengan garis K maupun garis N. Nah, dikatakan bahwa posisi garis M
ini berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan di sini. Dia memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Oke, selanjutnya adalah jarak suatu titik terhadap titik lain dan juga terhadap suatu garis. Perhatikan gambar ini. Kita ambil contoh titik B. Titik B ini terletak di garis, ya, dia terletak di garis K dan juga terletak di garis M. Nah, jarak titik B yang koordinatnya adalah 3,-6 terhadap titik A. Perhatikan, terhadap titik A. Titik A ini letaknya di atas dia. Nah, untuk menentukan jaraknya kita tinggal menghitung saja karena dia lurus di atas dari titik B. Kita tinggal menghitung ada berapa langkah dari titik B menuju ke titik A. Dari titik 0 dia ke atas 2 langkah, dari titik 0 dia ke bawah 6 langkah. Maka jaraknya adalah 8 satuan. Nah, untuk titik C, jarak dari titik B menuju ke titik C itu berbeda menghitungnya dengan jarak ke titik A tadi. Untuk menghitung jarak antara B dengan C, maka kita memperhatikan segitiga siku-siku yang ada, yaitu segitiga siku-siku ABC. Kita menentukan panjang garis BC sebagai jarak dari titik B dengan titik C, yaitu kalau menggunakan rumus Pythagoras diperoleh akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat itu adalah 8 satuan, maka dikatakan 8 kuadrat, sementara AC kuadrat juga 8 satuan. Akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 128 satuan. Jadi, jarak titik B terhadap titik C adalah akar 128 satuan. Kemudian jarak titik B terhadap sumbu X. Perhatikan, jarak titik B ini sumbu X. Berapa jaraknya? Kita tinggal tentukan saja langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jarak titik B terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Kemudian jarak titik B terhadap sumbu Y. Kita hitung ke sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang vertikal ini, maka jaraknya adalah 1, 2, 3. Ya, jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 3 satuan jika dihitung. Jarak titik B terhadap garis M itu adalah 0. Kenapa? Karena titik B terletak pada garis M. Sedangkan jarak titik B terhadap garis N, diperhatikan garis N, ya, kita hitung 6, 8. Ya, adalah 8 satuan menuju ke garis N. Kemudian jarak titik B terhadap garis K adalah 0. Kenapa? Karena titik B itu terletak pada garis K. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.